Shalom. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 sampai 21. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 sampai 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang keluarga, yaitu kasih di dalam rumah. Saudara, perubahan hidup yang paling sulit terjadi dalam kehidupan kita itu bukan terjadi di luar, tetapi di dalam rumah tangga. Dan ini menyangkut hubungan baik kita di rumah maupun di tempat kerja kita. Dan tidak dapat disangkal bahwa seringkali tingkah kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, mungkin kepada pembantu kita atau karyawan kita cenderung tidak Kristiani. Seorang hamba Tuhan setelah dia melakukan refleksi dalam hidupnya terhadap dirinya, dan dia berkata, kegagalan terbesar yang paling fatal dalam diri seorang hamba Tuhan adalah kegagalannya untuk menjadi seorang Kristen di tengah keluarganya. Saudara, sekalipun seorang hamba Tuhan itu dielu-elukan, sekalipun seorang hamba Tuhan itu dipuja, disanjung tinggi oleh banyak jemaat, tetapi penilaian yang paling jujur, yang paling benar terhadap seorang hamba Tuhan adalah keluarganya, orang terdekatnya. Bukan orang yang jauh yang melihat dari luar sana. Oleh karena itu aplikasi hidup Kristen yang dipaparkan oleh Paulus di sini, kita melihat bahwa diteruskan kepada relasi Kristen yang seharusnya dimulai dari keluarga. Karena seseorang bisa mengaplikasikan kasih di luar sana itu dimulai dari keluarga, dan dia mempraktekannya di keluarga dulu, baru di luar. Nah, apa yang membedakan antara rumah tangga Kristen dengan keluarga lainnya? Yang membedakannya adalah adanya otoritas tertinggi bukan pada manusia tetapi pada Kristus. Nah, relasi antar keluarga ini, baik antar suami istri maupun antar orang tua dengan anak, semuanya harus berlandaskan pada kasih Kristus. Nah, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kita pada pagi hari ini tentang relasi itu. Yang pertama dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah istri sebagai pendamping suami berada di bawah pimpinan suaminya, tetapi tidak melampau yang seharusnya menurut Tuhan. Ayat yang ke-18 tadi. Nah, apapun jabatan istri, setinggi apapun dia di perusahaan, di kantor, setinggi apapun orang-orang menghormati istri di tempat pekerjaannya, setinggi apapun gaji istri, pendapatan istri dari suaminya,
atau sedominan apapun seorang istri terhadap suaminya, karena mungkin pendidikan suaminya lebih rendah daripadanya, atau karena dia tidak bisa berbicara di muka publik dan istrinya lebih dominan, fakta-fakta itu tidak menjadikan ayat ini dapat dikompromikan. Saya ulangi lagi, setinggi apapun jabatan seorang istri di kantor, sepintar apapun dia, sehebat apapun relasinya di luar sana, fakta ini tidak akan membuat ayat ini dapat dikompromi. Faktanya bahwa suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ya. Pendeta, kan gajiku lebih tinggi dari suamiku. Suamiku itu seorang petani saja, pendeta. Sebuah jemaat, ya, keluarga, istrinya memiliki posisi yang tinggi, tentu gajinya lebih tinggi karena dia di bawah rektor salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Oh, di bawahnya rektor dia, pendidikannya S2 dan mungkin sekarang sudah S3, sedangkan suaminya hanya SMA saja. Dan pekerjaannya kalau pulang tangannya hitam-hitam. Ya. Seringkali istrinya tidak bisa menerima kalau suaminya bicara. Dan seringkali berantem. Karena apa? Karena istri merasa saya lebih hebat. Saya pendidikan saya lebih tinggi daripada suami saya. Dan suami saya hanya tamatan SMA. Bahkan suatu ketika kami sedang layat, lalu nyeletuk bapak ini, wah mobilnya itu bagus sekali ya, Outlander, ya Mitsubishi Outlander. Itu sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu kan Outlander lumayan ya, bagus sekali. Lalu selalu istrinya bilang, itu yang pakai mobil itu orangnya pakai dasipah, bukan orang yang kerja kayak kamu. Apa gak sakit hati itu suami? Digituin. Ada pendetanya lagi di mobil itu, dan ada satu juga jemaat yang ada dalam mobil itu. Gimana? Serendah apapun suami, jangan sampai kita merendahkan suami kita di muka umum. Nah, jadi apapun status sosial istri dan betapapun dominannya karakter istri tidak akan membuat perintah ini dapat dikompromikan. Dikatakan bahwa istri tunduk pada suami. Memang konsep yang satu ini sangat tidak populer di masyarakat pada umumnya, apalagi pada zaman emansipasi. Tetapi kita melihat bahwa sifat kita yang jatuh pada dosa ini membuat ketundukan ini menjadi sesuatu beban. Tetapi ketundukan yang saleh, seorang istri yang saleh itu akan memiliki nilai yang sangat indah, ya, yang sangat indah. Tunduk tidak berarti bahwa istri tidak berpendapat atau kehilangan keunikannya. Bukan. Pernikahan Kristen, ingat, pernikahan Kristen itu bukan akuisisi. Aku sudah mengambil engkau sebagai milikku. Bukan berarti istri itu sudah diakuisisi oleh suaminya sehingga tidak punya hak, tidak. Dalam pernikahan Kristen tetap istri mempunyai hak. Tetapi ada standar SOP yang dibuat bahwa suamilah pemimpin dalam rumah tangga itu, bukan terbalik istri, bukan. Dengan kata lain, istri itu adalah penolong. Istri boleh dan seharusnya menyumbangkan pendapat dan sarannya. Tetapi setelah dia menyampaikan saran dan pendapatnya, awas ya, kalau nggak ambil keputusan ini, bukan seperti itu. Tapi dia mempersilahkan suaminya, silakan Pak, kau sebagai kepala rumah tangga di rumah kami, di rumah kita, maka bapaklah yang akan mengambil keputusan. Saranku demikian, bapaklah yang akan mengambil keputusan. Bukan mendikte, bukan memaksa,
Tidak, tetapi mempersilahkan kepada suami untuk mengambil keputusan akhir. Bahkan kalaupun keputusan itu keliru diambil, maka seorang istri akan mendukung suaminya. Itu. Kita semua memiliki area otoritas dalam kehidupan kita. Kita harus menunjukkan ketundukan kita. Jika kita memeriksa bagian-bagian dari ayat ini, bagian-bagian lain kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa gereja harus tunduk kepada Kristus. Suami tunduk kepada Kristus. Dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-23, gereja tunduk kepada Kristus. Kalau kita tidak memiliki struktur otoritas dalam kehidupan kita, maka kita akan kacau. Kita akan bertindak semena-mena. Semua akan kita buat sesuai dengan kehendak kita. Maka akan kacau. Tuhan telah menetapkan pemerintahan. Dia juga telah menetapkan keluarga. Dan dia menabiskan keluarga. Dan dia menetapkan suatu pemerintah untuk diikuti. Dan yang lebih penting bagi kita adalah bahwa seorang pemimpin harus memimpin dan memiliki tanggung jawab utama dalam rumah tangga Kristen. Dan pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan dalam rumah tangga adalah seorang suami. Ya, seorang suami, bukan istri. Saya ulang lagi, pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki, seorang suami. Jangan terbalik ya. Jangan merasa, waduh, aku ini lebih hebat. Tidak, tapi seorang suamilah. Ya. Lalu yang kedua, ayat yang ke-19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Yang kedua, suami pun tidak berarti dapat berlaku semenang-menang, karena dasar kepemimpinan seorang suami bukan otoritas yang mutlak yang harus dia terapkan seperti dunia menerapkannya. Tapi dasar dari kepemimpinan seorang suami adalah kasih. Ya, hai suami, kasihilah istrimu. Bukan istrinya orang lain, kata Pak Tarigan kemarin. Tapi istrimu. Jangan kita lebih mengasihi istri orang lain daripada mengasihi istri kita. Istri teman kita perhatikan, sedangkan istri di rumah kita biarkan. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih inilah yang memampukan suami tidak bersikap demi dirinya sendiri, tetapi demi kebaikan orang yang dia kasihinya. Betapa indahnya persekutuan suami istri kalau suami dapat menerapkan apa yang menjadi prinsip dalam firman Tuhan, yaitu hai suami, kasihilah istrimu. Dan keunikan masing-masing dipersatukan dan dibentuk dalam Tuhan. Kalau kita melihat dunia kuno seperti dunia pada masa Paulus ini, dunia kuno itu adalah dunia laki-laki. Dunia kuno itu adalah dunia laki-laki. Dan seperti orang Yahudi, seperti orang Yunani, Romawi, istri seringkali tidak memiliki hak. Bahkan istri itu dikatakan sebagai milik pribadi dari seorang laki-laki atau pria. Nasihat Paulus dalam perikop ini sangat kontras dengan situasi yang terjadi pada waktu itu, dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu, dengan apa yang diterapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa kata cinta, kata kasih yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa kasih itu terus mencintai. Suami diperintahkan untuk tetap mencintai istrinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, sudah berubah seperti apapun istrinya, suami tetap harus mengasihi istrinya. Mungkin istrinya sudah banyak berubah, sehingga dia kadang-kadang insecure, tidak pede, takut.
Tetapi dasar dari suami mencintai istrinya adalah karena kasih yang Tuhan berikan. Ini adalah jenis kasih yang akan bertahan seumur hidup melalui saat-saat yang baik maupun yang tidak baik. Ini adalah tindakan yang disengaja. Jadi kata kasih di sini adalah tindakan yang disengaja. Bukan tidak disengaja, harus disengaja, harus dipikirkan. Harus dilakukan secara sengaja. Dan kita memaksa diri kita untuk melakukan itu walaupun kadang-kadang hati kita jengkel. Mungkin. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita harus mengasihi dengan kehendak yang disengaja, yang mencari kebaikan orang lain lebih utama. Makanya Paulus juga berkata dalam Filipi, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, kita harus menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Saya seringkali berkorban untuk keluarga. Ya, saya seringkali mengutamakan. Memang itu yang saya lakukan. Saya mengutamakan keluarga saya, istri saya, anak saya, dan lain sebagainya. Maka saya lebih mengutamakan mereka, silakan nikmati daripada diri saya sendiri. Karena bagi saya yang utama adalah keluarga saya. Ya, yang utama adalah keluarga saya, bukan yang lain. Nah, saudara, jadi kata mengasihi yang dilakukan oleh suami di sini adalah tindakan yang disengaja. Ini betul-betul muncul dari dalam hati dan itu harus dilakukan dengan sengaja, bukan dengan pura-pura. Aku lakukan ini supaya dia tidak marah. Bukan, tetapi betul-betul real muncul dari hati. Dari hati. Nah, jika seorang suami mencintai istrinya dengan cara ini, itu membuat ketundukan istrinya menjadi lebih mudah. Kalau suami sudah melakukan SOP-nya dengan benar, mengasihi istrinya, ya istri seperti apapun galaknya pasti akan tunduk. Ya, laki-laki juga harus berperan sebagai pemimpin. Jangan sampai berada dalam satu golongan DKI. DKI itu apa? Di bawah ketek istri. Nah, jadi jangan mau diketekin. Istri-istri jangan ketekin suamimu. Karena kalau kamu ketekin suami mampet, dia gak bisa bernafas. Harus lepaskan dia sehingga dia bisa bergerak. Jadi tidak bau ketek. Mampet, gak bisa bernafas. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus juga mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Pengalaman saya menggembalakan, ya, sudah 10 tahun saya menggembalakan, ditambah ketika saya masih mahasiswa saya menggembalakan juga. Pengalaman yang saya dapat bahwa mudah bagi seorang suami itu membiarkan dirinya ketika pulang kerja capek dan berkata kasar, bertindak kasar terhadap istri, terhadap anaknya. Kamu tahu aku seharian udah capek bekerja nih. Kamu tahu gak ada masalah-masalah yang harus aku handle di kantor. Dan kamu tahu gak, jadi ketika dia stres seharian, dia gampang sekali berkata kasar kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Dan itu adalah dosa yang saya temui dan seringkali diakui oleh bapak-bapak, dan kita harus meminta pengampunan dari Tuhan sehingga membantu kita untuk menyingkirkan keegoisan itu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, kasihilah istrimu. Ajaklah dia jalan-jalan. Suruhlah dia untuk pilih. Ya, enggak harus mahal-mahal, pilih pakaian mana, bikin dia cantik, bikin dia nyaman. Ya, jangan sampai terjadi yang minggu lalu, perselingkuhan. Ya. Lalu yang ketiga ayat yang ke-20,
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Itulah yang indah, itulah yang benar, itulah yang menyenangkan Tuhan. Anak-anak harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada orang tuanya yang lebih dahulu telah belajar makan asam dan garam. Nah, dalam proses pertumbuhannya, anak-anak akan belajar menemukan dirinya dan menghadapi berbagai hal dalam kehidupannya yang baru di luar sana, dan itu harus dibimbing oleh orang tua. Anak-anak diperintahkan untuk mentaati orang tuamu dalam segala hal. Meskipun Anda sudah menikah, saya ulangi lagi, meskipun Anda sudah menikah, perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah itu tidak hanya berlaku ketika Anda menjadi anak-anak, lalu ketika Anda menikah selesai, tidak. Walaupun khotbah saya minggu pertama lalu bahwa harus diputus hubungan, artinya meninggalkan ayah dan ibunya, arti ketergantungan Anda itulah yang harus diputus. Bukan hubungan relasi dengan orang tua yang harus diputus, tidak. Tetapi kebergantungan Anda kepada orang tua itu harus diputus, di stop. Tapi perintah dikatakan bahwa hai anak-anak, Anda harus mendengar nasihat orang tua. Anda harus menghormati ayahmu dan ibumu, karena demikianlah seharusnya, karena inilah yang patut, inilah yang pantas. Dan perhatikan frasa dalam segala hal. Jadi dalam segala hal, bukan dalam bagian-bagian tertentu, tapi dalam segala hal kita harus mendengarkan, menghormati orang tua kita. Ketaatan Anda kepada orang tua adalah sesuatu yang harus Anda praktekkan setiap saat. Anda tidak dapat memilih kapan waktunya. Tidak, setiap saat dalam segala hal. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Alasannya mengapa? Karena itu dikatakan indah, ya. Karena itu indah di mata Tuhan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Ketika Anda menghormati orang tua, itu menyenangkan Tuhan. Berarti kalau Anda tidak menghormati orang tua, itu tidak menyenangkan Tuhan. Saya ulangi lagi, ketika Anda menghormati orang tua, maka itu menyenangkan Tuhan. Dan ketika Anda tidak menghormati orang tua, itu tidak menyenangkan Tuhan. Yang masih punya orang tua, saya masih punya orang tua, maka saya harus menghormati orang tua saya. Sampai hari ini, mertua saya, sampai hari ini. Bukan berarti saya jadi pendeta, lalu saya berhenti menghormati orang tua saya. Tidak. Sampai hari ini saya harus tetap menghormati orang tua dalam segala hal, dalam segala situasi. Hormat, tunduk kepada orang tua. Pak, saya kan pendeta, Pak. Pak, saya kan sudah khotbah di sana sini, Pak. Bukan. Sehebat apapun saya, setinggi apapun karir penggembalaan saya harus tetap hormat kepada orang tua. Yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang mendoakan saya. Kepada ibu mertua saya, yang membesarkan anak, melahirkan anak, dan mengizinkan saya untuk menikah dengan anaknya. Saya harus tetap menghormati dia. Meskipun karirnya secara sudah selesai, tetapi kita tetap harus menghormati orang tua kita. Karena itu yang patut, karena itu yang indah dalam pandangan Tuhan. Bapak kan pendidikan rendah, Pak. Bapak dengar saya ini S2, Pak. Saya ini doktor, Pak. Bapak harus dengar saya, Pak. Aku anakmu yang paling pintar, Pak. Aku anakmu yang paling sukses, Pak. Bukan. Sebodoh apapun orang tua kita, dialah orang tua yang harus kita hormati. Dia yang harus kita dengar nasihat-nasihatnya. Karena itu SOP-nya. Jadi bukan karena kita pintar. Biasanya kita seringkali gagal mempraktikkan ayat ini. Dan saya mau katakan, biasakan diri Anda untuk mentaati orang tua. Hai anak-anak muda,
Berlatihlah. Tuhan telah memerintahkan Anda untuk mentaati orang tua. Karena apa? Karena itu menyenangkan Tuhan ketika Anda melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda akan berlatih dengan baik selama sisa hidup Anda. Anda akan mematuhi pemerintahan, Anda akan mematuhi pimpinan Anda akan mematuhi pertemanan dengan orang lain, dan Anda akan mematuhi instruksi-instruksi yang diberikan kepada Anda di luar sana. Tetapi Anda belajar semua itu di rumah tangga. Tidak tiba-tiba. Kalau Bapak Ibu berkata, nak jangan dekatin orang itu nak. Kayaknya feeling bapakmu, feeling ibumu ini, dia gak cocok buatmu nak. Maka dengarkan dia baik-baik, pertimbangkan itu. Kalau dia salah, keliru, bicara baik-baik. Kayaknya feeling ibu salah nak. Kayaknya feeling bapak salah nak. Maka pendapat itu harus dipertimbangkan. Kan aku yang menjalani hidup ini bu. Kan aku yang akan menjalani hidup ini pak. Bapak sudah selesailah. Bukan seperti itu. Apapun pendapat orang tua, sekuno apapun pendapat orang tua, Anda harus mempertimbangkan itu. Karena apa? Karena itu menyenangkan Tuhan. Amin. Itu menyenangkan Tuhan. Setinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun derajat kita dalam pemerintahan atau dalam status sosial kita. Tapi ingat, ada orang tua yang harus kita hormati. Tuhan, orang tua. Itu. Nah, alasan penting untuk patuh kepada orang tua mengapa? Karena Anda harus selalu mematuhi Bapa di sorga. Bagaimana mungkin Anda berkata, aku menyenangkan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi Anda tidak menyenangkan orang tua yang ada di bumi ini. Anda bisa memuji Tuhan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduanku. Oh, Tuhan kita senangkan, tapi orang tua kita bikin babak belur. Nangis setiap hari, memikirkan kita, bergelut setiap hari dengan kita. Tapi kita berkata kita menyenangkan Tuhan. Omong kosong. Kalau mau menyenangkan Tuhan, senangkan juga orang tuamu. Salib, ketika kita berkata kita menyenangkan Tuhan, kita melayani Tuhan, maka kita juga harus melayani sesama kita, menyenangkan sesama kita. Jadi tempat terbaik untuk belajar kepatuhan adalah di rumah, at home, di rumah. Latihlah ketaatan Anda kepada orang tua Anda sekarang. Maka jauh lebih mudah untuk mentaati Tuhan sepanjang hidup Anda. Itu. Yang terakhir, yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, tapi bukan cuma bapak-bapak, tapi ibu juga. Mama-mama, hai bapak-bapak, hai mama-mama, hai orang tua, Anda tidak boleh menyakiti hati anak Anda, tetapi membimbing dia di dalam kelemah lembutan, sehingga anak Anda menyaksikan kebenaran yang sejati di dalam diri Anda. Teguran dan nasihat dimengerti anak-anak bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginan mereka dan perkembangannya mereka, tapi mempersiapkan dan menempa. Tadi saya balik lagi kan, tadi anak-anak nih yang saya serang nih. Anak-anak harus mendengarkan orang tua, sekuno apapun nasihat orang tua. Nah sekarang orang tua juga jangan Anda memaksakan kehendak Anda kepada anak-anak Anda. Aku nih loh yang tua, kamu tuh anak kecil tahu apa? Lihat, dengar nih mama, dengar nih papa. Bukan seperti itu, tapi kita harus berdialog dengan anak kita. Ya. Teguran dan nasihat dimengerti anak-anak
Bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginan mereka dan perkembangan mereka, tetapi mempersiapkan, menempa anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, sehingga nanti dalam ayatnya dikatakan bahwa bersatu dengan istrinya, meninggalkan ayah dan ibunya. Betul-betul dia siap ketika dia menikah, sehingga kita tidak khawatir, aduh anakku gimana ya. Ketika kita membiarkan anak-anak kita ini dewasa, kita membiarkan anak-anak kita untuk belajar, mengambil keputusannya sendiri, tetapi juga dalam bimbingan kita sebagai orang tua, maka kita mempersiapkannya untuk terjun di masyarakat yang memiliki persaingan yang begitu keras. Nah, bagaimana biasanya orang tua menyakiti anak-anaknya? Saya percaya dan ada berbagai cara jika kita tidak konsisten terhadap perkataan kita, maka kita menyakiti anak-anak kita. Kita nggak konsisten, kita menyakiti anak-anak kita. Contoh, anak saya itu kan sukanya memang saat ini ya makanan itu, wah, umur dia segini kan memang makan. Kalau saya udah janjikan, oke nanti kita Burger King ya, BK, ya kalau BK ya, dia senang sekali. Oke, tapi saya godain. Waduh, kayaknya papa ngantuk nih. Langsung jemur dia. Dia nangis, ngadu ke mamanya. Papa, aduh, kamu tuh lu, istri saya bilang, nggak boleh seperti sama anak-anakmu, nggak boleh sakiti hatinya. Hati anakmu itu lembut sekali, katanya. Padahal saya cuma bergurau, nggak mungkin lah saya bohongin dia. Semiskin-miskinnya saya akan berupaya untuk menyenangkan hatinya. Ya. Jadi kita harus konsisten. Apa yang kita ucapkan kita harus kita lakukan. Ketika kita tidak konsisten, maka kita akan menyakiti hati anak-anak kita. Maka untuk menyenangkan dia, membuat dia bangga terhadap orang tuanya, jangan sampai kita tidak konsisten terhadap ucapan kita. Satu hal juga yang saya lakukan, seringkali image atau pandangan anak-anak pendeta terhadap papanya itu jadi pendeta itu adalah sangat sulit, sangat menderita, sangat pokoknya tidak enak lah. Tapi saya buat kesan kepada anak saya, tanya aja anak saya. Saya membuat kesan kepada dia bahwa menjadi pendeta itu tidak sulit, tidak sukar, tidak menderita. Sehingga dia bangga kepada saya sebagai papanya, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Boleh tanya anak saya, tes saja. Bangga gak punya papanya? Bangga. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan, ini juga nasihat saya kepada teman-teman saya yang punya penggembalaan. Saya katakan, kita itu jangan bikin kesan bahwa kita ini menderita, kita ini susah hidup kita. Sehingga anak kita memiliki pandangan bahwa tidak enak menjadi seorang pendeta. Saya bicara sama teman-teman saya, ajak sekali-sekali anakmu, jangan keep money itu terlalu ketat. Ya berkat itu kan datang lagi nanti Pak ya. Kita harus membuat anak kita itu bangga kepada kita. Ini berlaku juga bagi yang Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berkata, nah orang tuamu ini susah. Sehingga susah terus yang didengar oleh anak-anak kita. Kapan dia bangganya? Jadi kita bisa menyakiti anak-anak kita ketika kita tidak konsisten. Itu akan menyakiti hati mereka, yang akhirnya mengecilkan hati mereka, ciut. Lalu kita juga bisa menyakiti hati anak-anak kita dengan kita bersikap terlampau lunak. Nah jangan juga lunak, jadi ada otoritas yang harus disegani oleh anak-anak. Sehingga orang tua tidak diinjak-injak oleh anak. Kan ada tuh anak-anak yang menginjak orang tuanya. Kenapa? Karena terlampau sayang kepadanya, kasih kepada anaknya yang berlebihan, tidak berani menegur anaknya, sayang kalau anaknya menangis. Itu keliru.
Amsal berkata, hei bapak-bapak, gunakan tongkat untuk apa? Mendisiplin anakmu. Kita juga harus mendisiplin dia. Kapan saatnya kita, makanya ada prinsip disiplin, ada kasih. Disiplin, ada kasih. Papa saya itu punya rotan di rumah. Bahkan sampai hari ini masih ada rotannya itu. Dan itu dulu digunakan untuk apa? Untuk pukul kita ini. Pantat. Sini, kaki ini biru-biru. Kita berangkat sekolah biru-biru. Kenapa biru-biru? Dipukul bapak. Mama saya di sini nih, dipelintir. Sekarang nggak bisa, banyak lemaknya. Di sini, coba aja cubit bagian dalam sini, enak nggak? Oh bukannya di sini, di sini. Tahu dia tempat yang paling sensitif itu, dia tarik, dia pelintir. Enak, mau coba? Itu orang tua saya. Tapi hasil disiplinnya itu membuat kami bertanggung jawab atas hidup kami. Jadi di rumah harus ada otoritas yang ditakuti, yang disegani oleh anak-anak. Jangan sampai anak-anak ngelunjak. Kita nggak pernah menegur. Ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Imam Eli. Tuhan marah kepada Imam Eli karena apa? Karena dia tidak berani menegur anaknya. Lalu Samuel juga begitu. Itu yang terjadi pada Samuel. Samuel mengulangi apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Samuel juga tidak berani menegur anaknya. Keliru. Kalau anak kita salah, kita harus tegur. Jangan kita biarkan kesalahan, kekeliruan itu terjadi. Kita harus mendisiplinnya. Lalu bagaimana juga kita menyakiti anak kita? Kita bisa menyakiti anak-anak kita dengan bersikap terlampau kasar. Nah ini yang tidak boleh. Terlampau kasar enggak boleh. Disiplin boleh. Disiplin itu untuk kebaikannya dia. Tapi jangan terlampau kasar. Jangan cerewet. Apa yang dilakukan anak kita dicerewetin semuanya. Menyakiti. Kita tidak boleh terlampau kasar. Terlampau lunak juga nggak boleh. Ya kapan waktunya kasar, kapan waktunya lunak, itu harus kita manajemen dengan baik. Kita perlu memastikan bahwa kita melatih anak-anak kita dengan cara yang menghormati dan menyenangkan Tuhan. Kita perlu memastikan bahwa disiplin yang kita berikan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu sehingga menimbulkan apa? Tawar hati. Tapi disiplin yang kita buat itu biarlah memuliakan, menyenangkan Tuhan. Jika kita tidak menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan, membesarkan anak-anak kita dapat dengan mudah menyakiti mereka dan membuat mereka berputus asa. Kesimpulannya buat kita hari ini adalah keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya, baik suami, istri, orang tua maupun anak-anak, hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada firman Tuhan dan mempersilahkan Tuhan hadir dalam rumah tangganya. Dan transformasi besar-besaran terjadi di gereja, di lingkungan RT RW, di kota, di bangsa, bahkan di dunia ini bisa terjadi. Itu dimulai dari mana? Rumah tangga, di keluarga. Oleh karena itu periksa diri Anda, tingkah laku dan karakter Anda. Mulailah ubah perilaku Anda dan perbaiki karakter Anda di keluarga Anda, di tempat Anda bekerja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kasih Allah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
janjimu, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa. Walau ku harus berjalan, Amin ya Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. tidak pernah sedetik pun ya Tuhan, Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah Kau tinggalkan. tidak pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, amin, Oh, dan sempurna, hanya Kau layak disembah. katakan Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. sekali lagi besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu